Jumpa lagi dengan saya Erwin. Kali ini saya buat segmen baru, yaitu adalah segmen review rumah. Jadi ini bukan untuk penjualan, tapi hanya untuk review. Tujuannya bisa memberikan inspirasi bagi Anda yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah. Jadi ini ada satu unit rumah di daerah Johor. Bagaimana konsepnya semuanya? Kali ini saya akan menginterview desainer yang merancang untuk konsep rumah ini. Siapa dia? Ini dia. Oke, saat ini saya udah bersama dengan Bang Duta ya. Jadi Bang Duta ini dari Duta Land yang mendesain untuk rumah ini. Jadi Bang Duta, ya untuk rumah ini sebenarnya konsepnya apa? Konsepnya kalau dari bangunannya dia kontemporer, jadi kita gabungin skala umumnya dia kontemporer, digabung ada minimalisnya, sekaligus sama tropisnya juga ada. Oke, jadi kontemporer, minimalis, sama ada unsur tropisnya. Iya. Ini sebenarnya permintaan dari owner atau memang ini dari Bang Duta sendiri yang mengajukan konsep ini? Kebetulan dari ownernya kemarin serahkan semuanya bang, terserah. Oke. Jadi cuman pesan dia nggak mau rumahnya itu terlalu mewah mencolok di depan, tapi tetap unik gitu. Jadi tampilannya ya sederhana aja. Paling yang buat dia yang unik cantilevernya ini lah. Ini sekitar 6,5 meter. Dia melayang tanpa tiang. Baik, ya memang ini kalau saya lihat ini seperti kayak ada teras, istilah arsiteknya cantilever, yang ini memang bentangannya cukup jauh ke depan. 6,5 meter. Ya, jadi ini sangat unik sekali. Oke Bang Duta, ya kalau rumah ini saya lihat cukup besar ya. Ini dimensi ukuran tanah bangunannya berapa Bang Duta? Lebarnya itu sekitar 20 meter, 20 meter. Belakang itu panjangnya 15 meter. Di belakang 15 meter ya. Oke baik, jadi ukurannya lumayan luas ya. Jadi cukup nyaman. Ini posisi rumahnya di paling ujung juga. Oke, kalau lihat ini kan konsep kontemporer ya. Apa yang mau ditonjolkan Bang Duta dalam konsep ini? Nah, kalau kontemporer itu kan dia bang, modern ya, modern ke depan. Jadi bentukan-bentukan yang nggak biasa ini, terus nanti dipadukan sama kayak unsur kayu ada, unsur besinya ada. Jadi kayak expose, ini contoh batu bata expose. Ini untuk kesan hangatnya, biar nggak terlalu dingin. Kadang minimalis itu kan kadang terlalu putih, semen expose terlalu dingin lah gitu. Jadi elemen-elemen itu menghangatkan dia. Baik, ya jadi unsur kontemporer dengan elemen-elemen yang kuat seperti unsur batu, kayu, dan besi. Sekarang kita udah di dalamnya. Jadi untuk rumahnya sendiri Bang Duta ini kebutuhan berapa kamar yang dirancang di sini? 3 kamar. 3 kamar ya. 3 kamar, 1 gudang. Plus ada 1 ruangan untuk belajar. Nah, jadi kalau dilihat dari depan yang bangunan cantilever yang miring ini tuh kayak homeschooling. Berarti memang di khusus ada ruangan khusus untuk ruang belajar anak seperti itu ya. Baik, lalu ini saya lihat ini ada ruang terbuka ya. Di sini. Apa fungsinya ini sebenarnya Bang? Jadi konsep utama di rumah ini itu kemana mata memandang tuh ada taman. Nah, dan mau duduk di mana tuh ada akses ke taman, jadi udara itu cross dia. Dari depan masuk, dari sini masuk. Nah, jadi diusahakan kalau siang itu kita nggak perlu lampu sama AC. Oke, jadi untuk bukaannya memang saya lihat lebar semuanya. Udara masuk, cahaya juga masuk, dan menurut saya konsep seperti ini yang jadi nyaman ya. Kita jadi nyaman, yang kedua lebih sehat rumah ini. Baik Bang Duta, ini kalau saya lihat ada satu yang unik di sini. Kan biasa cenderung di Medan, orang itu pengen rumah atap yang tinggi, biar maksudnya suhu dalam rumah tidak begitu panas, nyaman. Tapi di sini saya lihat kayaknya atapnya plafonnya nggak gitu tinggi ya Bang Duta. Ini berapa meter Bang Duta? Ini sekitar 2,8. Ya 2,8 meter. Apa alasan Bang Duta buat di tinggi plafon 2,8 meter ini? Sebenarnya lebih ke kebutuhan ya Bang. Jadi bentuk itu terfungsinya, datang bentuk itu dari fungsinya dulu gitu. Baik. Jadi kalau kebutuhan kita kan sebenarnya orang kan mau tinggi itu biar dingin. Gitu. Sementara kita aliran udaranya udah bagus nih.
Nah, jadi ya ngapain tinggi kan, mungkin kita bisa ngemat juga budget di situ gitu. Atau juga tujuannya dapat gitu, udaranya oke. Yang penting bukaan-bukaannya pas. Oke, ini ada tips satu dari Bang Duta. Ya cenderung kita kan pengen atap yang tinggi. Ternyata dengan buat atap tinggi itu otomatis biaya makin besar gitu ya. Nah, sedangkan mau yang diambil sini adalah yang penting ada fungsinya. Gimana tujuan kita ruangan tidak begitu panas, solusinya dengan bukaan-bukaan yang luas tadi. Lagipun kalau misalnya dia kamar nggak terlalu tinggi tuh plafonnya, AC-nya tuh kerjanya nggak berat Bang. Jadi betul. AC ya setengah PK sudah cukup, benar. Udah dingin dia. Jadi dan wattnya nggak terlalu tinggi jadinya. Irit lagi ke penggunaan listriknya, lebih efisien. Baik Bang Duta, ada lagi satu yang saya lihat unik, salah satunya adalah di pintu ya. Nah, kalau rumah pada umumnya saya lihat itu pintunya betul-betul menggunakan kayu solid ya. Tapi ini kayaknya konsepnya beda nih Bang Duta. Beda Bang. Jadi ini dari triplek 12 mili, itu dilapis sama HPL. Oke. Ya, jadi biar umurnya tahan. Jadi kalau kayu kan ada renggang-renggang, atau busut, kalau ini nggak ada. Iya. Terus pun motifnya kan bisa kita pilih. Kayak di pintu hotel. Ya, ini ada satu solusi bagi Anda kalau buat rumah. Saya pintu bagian dalam rumah nggak harus pakai kayu solid. Ini contoh menggunakan bahan APL. Ya, kelebihannya kita bisa milih motif, lebih variasi otomatis. Karena kalau kayu solid ya terbatas milih warnanya. Ini kita bisa cari yang sesuai dan menurut saya akan lebih rapi menggunakan APL seperti ini daripada menggunakan kayu solid. Ini salah satu konsep yang dibuat oleh Bang Duta ke rumah ini. Baik, saat ini kita di ruang belajar yang kalau kita lihat dari tampak depan ya, ini yang ada konsep cantilever itu ya, yang agak maju, bagian atas yang maju ke depan. Ini ruangan cukup luas ya. Bang Duta ambil konsep ini dari mana? Karena menurut saya ini unik. Kan kebanyakan rumah yang dibangun itu ya udah kotak gitu, rapi, bujur sangkar atau bidang segi empat kan. Tapi ini kan bentuknya agak unik gitu. Jadi kan bangunan ini kan coveringnya di paling ujung, ujung perumahan. Jadi kalau orang datang itu pengennya bangunan itu kayak nyapa orang gitu. Jadi kalau dia kan lurus nih, yang lantai 2-nya tuh miring gini. Ya. Jadi kalau orang datang dari sini tuh kayak sudah nyapa gitu. Terus beda unik juga lah. Benar. Ini menurut saya satu kelebihan dari desain rumah yang ada di sini dengan konsep yang dipikirkan sedemikian rupa. Jadi rumah itu seperti menyambut orang yang datang ke rumah tersebut. Kali ini kita udah kalau kita lihat ini teras atau apa nih Bang Duta ya, di bagian atas ini kan di sebelahnya ruang belajar tadi Bang. Baik. Nah, jadi anak-anaknya itu belajar di situ untuk aktivitas belajar ininya, formalnya. Nah di sini tuh area bermain. Nah, jadi balkon besar ini bebas lah, kadang taruh kolam di sini. Baik. Oh, berarti ownernya ini anak-anak disekolahkan dengan konsep homeschooling. Iya. Makanya memang dibuatkan ruang belajar yang luas ya, supaya ada aktivitas fisiknya dibuat lagi terkoneksi dengan teras yang luas seperti ini. Baik. Jadi ini sedikit unik karena memang yang punya rumah meminta untuk dikonsepkan karena anaknya disekolahkan dengan sistem homeschooling. Jadi semua kebutuhan anaknya didesain seperti ini. Baik Bang Duta, jadi kalau seumpama ada yang mau request nih untuk didesain rumahnya sekaligus minta untuk dibangunkan, bisa Bang Duta? Bisa Bang. Oke, bisa. Ya, nanti bisa hubungi Bang Duta atau Duta Land. Ya, bisa juga hubungi kami. Nanti ada nomor di bagian deskripsi. Baik Bang Duta, terima kasih untuk informasinya. Ini segmen baru dari channel kami, yaitu untuk segmen review rumah. Sekaligus kita bisa interview dengan desainer yang membangun rumahnya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi baru bagi Anda. Karena banyak saya lihat yang pengen punya rumah, pengen bangun sendiri. Ini merupakan segmen baru kepada Anda. Semoga bisa menjadi inspirasi. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.